wassalamu ala Rasulullah. Kembali kita di hari-hari akhir ya. Kita akan membahas tentang di kesempatan kali ini catatan kaki yang belum pernah tersentuh, yaitu di halaman 295 tentang alladzina dan alladzi. Nah ini contoh, tolong yang nggak paham langsung nanti angkat tangan ya. Saya coba switch kameranya. Nah ini lafadz alladzi dan alladzina, atas alladzi dan alladzina. Semua yang punya buku sudah pegang bukunya? Sudah. Ya, coba dibaca Ustaz. Alladzi dan alladzina. Setiap lafaz alladzi dan alladzina diperbolehkan mewasalkannya dengan lafaz sebelumnya karena berkedudukan sebagai na'at atau sifat, dan diperbolehkan al-qata' atau terputus karena berkedudukan sebagai khobar, kecuali di 7 tempat yang diharuskan ibtida atau memulai darinya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah. Kemudian surat Al-An'am ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba. Alladzina ya'kuluna riba. Kemudian surat At-Taubah ayat 20. Innalladzina amanu wa hajaru. Kemudian Quran surat Al-Furqan ayat 24. Alladzina yuhsyarun. Yang terakhir surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmilunal arsh. Teruskan Ustaz. Ye, cukup dulu. Nah, Ustazah kira-kira nangkap apa dari yang sudah dibacakan? Diperbolehkan terputus karena berkedudukan sebagai khobar, kecuali di 7 tempat dia harus ibtida, memulai darinya. Jadi Coba Ustaz Suraya udah baca nih, coba menerangkan yang awam biar nyambung. 7 lafaz itu nggak boleh diwasol, dia harus ibtida. Jadi kata sebelum alazina dan alazi itu kata sebelum alazina nggak boleh nyambung dengan alazina gitu loh. Dia harus jadi ibtida. Harusnya kan dia naat ya, berkedudukan sebagai sifat. Cuma di 7 ayat ini, itu di 7 lafaz di Al-Baqarah 121 dan sebagainya ini, dia harus jadi ibtida gitu loh. Nah ini yang awam kira-kira nangkep nggak penjelasannya Ustazah? Intinya gini, alazina dengan kata sebelumnya boleh diwasal, kecuali di 7 tempat dia nggak boleh. Jadi harus berhenti di kata sebelumnya, kemudian dia jadi ibtida gitu loh. Oke, baik. Yang Ustazah yang lain boleh berkomentar penjelasan Ustazah Suraya tadi udah clear belum? Contohkan Ustaz, biar paham. Ini alladzina atainahumul kitaba. Yang utuhnya Al-Baqarah 121 misalnya kita buka. Saya share screen udah kelihatan belum? Share screen saya. Sudah. Cuma belum lihat ayatnya. Oke, Al-Baqarah 121 ya. 1. Oke. Nih, tuh alladzina atainahumul kitaba. Bentar nggak kelihatan. Sudah kelihatan share screen? Kelihatan. Oke, coba. Kelihatan. Kita membahas di sini alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati di surah Al-Baqarah 121 tentang wakaf dan ibtida. Ya, ini babnya wakaf dan ibtida. Ya. Boleh diwasol. Ya, kenapa? Karena biasanya alladzina itu menerangkan kata sebelumnya. Iya. Ya. Misalnya kita lihat ini yang kasus, yang belum kasus ya. Yang belum kasus misalnya ini dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin gitu kan. Alladzina yu'minuna, yang ya. Jadi alladzina itu kan artinya yang. Ya kan? Nah, yang ini orang-orang yang itu pasti menerangkan
kata sebelumnya lil muttaqina. Ya kan? Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina, orang-orang yang yu'minuna billahi bil ghaibi wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Maka alladzina ini boleh diwasol. Ya. Contoh alladzina yang lain. Misalnya innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Ini udah ada innanya ya. Kemudian ulaika walladzina kafaru pakai wa. Nah ini alladzina yadhunnuna ya illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna, ya kan? Jadi kalimat alladzina itu biasanya apa? Menerangkan kata sebelumnya, ya kan? Kecuali mana? Di 7 tempat. 7 tempat. Ya kan? Alladzina atainahumul kitaba di surah Al-Baqarah 121, ya. Di sini apa yang terjadi? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, itu berdiri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri. Maka harus ibtidak darinya, nggak boleh diwasol. Begitu kurang lebih? Ya. Ya, Ustaz. Jadi 7 tempat itu harus dihafalin ya. 7 tempat yang secara alladzina dia berdiri sendiri. Terputus dari makna sebelumnya maksudnya. Hukumnya apa Ustaz kalau diwasolkan juga? Kalau orang yang tidak mengerti hukum ini. Cara bacanya. Pertama, orang yang nggak ngerti nggak bisa dihukumi. Oke. Betul. Lah gimana nanya? Yang kedua, Ustaz? Nggak, apa lagi? Kalau yang pertama, tadi kan Ustaz bilang yang pertama, kalau orang yang tidak tahu tidak bisa dihukumi. Ada yang keduanya nggak Ustaz? Ada lanjutannya? Enggak. Penasaran ya? Iya. Tapi kalau untuk yang sudah belajar seperti kita sekarang ini berarti harus dihafalkan. Gimana dengan sudah belajar? Ya itu yang dihukumi. Ya, kalau sudah tahu kok tidak diamalkan, ya siap-siap nanti akan ditanya di akhirat. Ya, jadi hukumnya siap-siaplah bertanggung jawab terhadap ilmu yang sudah Anda dapatkan. Aduh Ustadz, rugi belajar. Kok belajar rugi? Anda itu pahalanya udah besar. Ya kan? Pahala belajar udah besar, ya kan? Ingat, pahala itu sesuai dengan resikonya. Ya kan? Pahalanya besar, resikonya juga besar. Makanya orang-orang Quran itu jangan dianggap enteng. Maksudnya dia bisa celaka enggak? Kecelakaannya jauh lebih besar ketimbang orang yang enggak Quranan. Ya. Jadi sampai-sampai beberapa guru saya ya, Syekh Al-Baidawi, beliau dari Saudi, beliau murid dekatnya Syekh Utsaimin. Ya. Beliau mengajarkan kepada kami itu, para penghafal Quran, orang-orang serius dengan belajar Quran, hati-hati ya, posisi Anda itu terancam dengan hukuman yang berat. Apa itu? Menjadi orang-orang yang pertama kali diazab sebelum penyembah patung. Tuh. Jadi kedudukan orang-orang yang serius belajar Quran itu, ini bukan nakut-nakutin ya. Setelah ini nggak mau belajar lagi, enggak. Justru setelah ini harus semakin sungguh-sungguh ya. Jadi yang pertama kali diazab itu bukanlah penyembah patung, penyembah berhala ya, orang ahli maksiat. Enggak, justru yang pertama kali diazab adalah siapa? Orang-orang Quran. Nah ini harus clear. Ya, yang Qurannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami selalu mengingatkan ya, kalau udah Suaranya hilang. Iya.
Cek. Mohon maaf. Iya, Ini sudah. Ya, Ustaz. biasa Bumi Langit harus begitu nggih. Baik, clear nggih? Alladzi tadi udah selesai kan? Alladzi udah, alladzina sudah. Nah, kalau al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas dengan al-khannas itu apa coba Ustaz? Dibaca coba. Diterangkan dalam kitab Al-Kasyaf bahwa pada lafaz alladzi yuwaswisu Quran surat An-Nas ayat 5 diperbolehkan waqaf pada mausufnya yaitu al-khannas ayat sebelumnya ya Ustaz. Min syarril waswasil khannas dan ibtidak dari alladzi jika menjadikannya al-qata' atau terpisah. Beda halnya jika alladzi dijadikan sebagai sifat yang tentunya lihat al-itqan fi ulumil Quran juz 1 halaman 238 sampai 239. Kalau ini nggak masuk pengecualian di atas ya Ustaz karena ada dua pendapat. Nah, biasanya kalau kita bahas qiraat, kayak bahas tajwid juga ya, usul hafs gini, itu ada kaidah umum, ada kaidah pengecualian, ada pengecualiannya pengecualian. Nah, itu harus Ini pintar. pengecualian ini berarti. Oke, coba dibaca lagi ulang ya. Diterangkan dalam Al-Kasyaf bahwa pada lafaz alladzi yuwaswisu Quran surat An-Nas ayat 5 diperbolehkan waqaf pada mausufnya yaitu pada mausufnya al-khannas. Jadi alladzi sebagai sifatnya al-khannas dan ibtidak dari alladzi jika menjadikannya al-qata' atau terpisah. Beda halnya jika alladzi dijadikan sebagai sifatnya al-khannas yang tentunya al-khannasnya diwasolkan. Kalau kita menjadikan alladzi sebagai khobarnya atau na'atsnya dari al-khannas maka diwasol. Tapi kalau dia punya dua kemungkinan Ustaz. Ya. Punya dua kemungkinan. Jadi kalau yang pertama kita bahas di ayat sebelumnya kan surat-surat sebelumnya itu alladzina pasti menerangkan sebelumnya, ya kan? Kecuali 7 tempat. Ya kan? Nah, tapi ada satu kasus yang dia boleh dua-duanya. Dia boleh menerangkan sebelumnya ataupun dia boleh berdiri sendiri. Ya, udah clear. Iya. Jangan Ustazah Suraya doang yang clear loh ya. Iya, yang lain nggak berani ya, jadi usahakan Ustaz belum ngerti ulang lagi, enggak apa-apa. Ini kita contohkan bagaimana Maisura itu kalau mau difahami mendalam tuh ya harus interaktif. Ustazah Suraya, iya, Ustaz udah seneng, udah puas banget, alhamdulillah. Besoknya Ustaz, itu kemarin apa? Nggak ngerti, aduh. Ya sudah, saya mewakili yang lain, Ustaz. Oke. Jadi minta tolong diulang lagi. Oke, siap ya. Jadi alladzina di Al-Qur'an itu biasanya menerangkan kata sebelumnya. Misal min syarril waswasil khannas, dan dari kejelekan waswasnya al-khannas. Al-khannas itu kadang nongol, kadang muncul ya. Siapa dia? Sifatnya itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang nongol, kadang hilang ya. Itu senantiasa kerjaannya memberikan waswas kepada hati-hati manusia, ya kan? Nah, alladzi di kasus An-Nas ini ya berbeda dengan alladzi dan alladzina di ayat-ayat sebelum yang kita bahas tadi itu, ya kan? Alladzina yang pertama pasti menerangkan kata sebelumnya. Alladzi dan alladzina di 7 tempat yang kita bahas tadi itu berdiri sendiri. Ya, dia harus ibtidak karena dia tidak menerangkan sebelumnya. Alladzi di surah An-Nas ini bisa dua-duanya. Dia bisa menerangkan al-khannas, dia juga bisa berdiri sendiri sehingga makna tafsirnya nanti bisa berbeda. Makanya buku yang saya tunjukkan kemarin itu penting banget. Nah,
Clear? Buku yang mana, Ustaz? Buku yang kemarin saya Oh, yang Nomor wakaf berapa itu, itu, Ustaz? menyoal wakaf. Nggih, Oh, Faru bukunya Dr. Faru Rozi. nggih. Oke. Nah, ini nih. Tapi belum terbit ya, Ustaz? Belum ya, yang dicetak. ini. Nah, Ya, yang mau japri panitia nanti silakan Ya. record. Sudah Sudah Japri, saya Bu Iban, tapi belum ada. Karena memang belum terbit kan. Nggih, ini nanti biar beliau kontak saya, nanti saya kontak kontak penulisnya. Iya. Nggih, ini harus dipesan lewat penulis, nggak bisa lewat yang lain. Iya. Udah clear nggih? Al-Khannas, udah beres. Lanjut, kala. Coba silakan Ustaz. Lafaz kala dalam Al-Quran terdapat di 33 tempat. 7 diantaranya disepakati bermakna pencegahan. Janganlah begitu. Oleh karenanya diwakafkan. Saya terangkan aja nggih, biar Ya. cepat. Kan. Halaman berapa, Ustaz? 296. 6, Berapa, Ustaz? 296. 6. 296. Di slide kelihatan nggak? Di share screen. Kelihatan. Nggih. Tapi enggak jelas. Kelihatan, Ding, kelihatan. Oke ya. Jadi kala di sini dia bisa bermakna macam-macam. Ya, bisa bermakna jangan. Tapi bisa bermakna benar-benar begitu. Ya, bisa pencegahan, bisa pembenaran. Loh, Ustaz kok bisa aneh begitu? Iya, tergantung wakaf dan wasol. Ya kan? Saya terangkan gini. Pemerintah punya program 2 anak lebih baik. Nah, kalau saya bacanya gini, 2 anak lebih baik. Maknanya gimana, Ustaz? Ustaz? Lebih dari 2 boleh sih. Saya ulang ya. Kan jangan, lebih dari 2 kan nggak ada kata jangan. Ulangi. Ya, pemerintah punya program 2 anak lebih baik. Ya kan? Tapi saya bacanya 2 anak lebih. Gimana? Kalau 2 anak itu, Ustaz, itu lebih baik. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, lebih dari 2 itu lebih baik, gitu, Ustaz. Lagi ya. Itu masalah apa coba? Gara-gara bisa 2 Wakafnya, wakaf. wakafnya. Iya kan? Tapi betul kata Gus Baha ya, wakaf juga menentukan tafsir atau tafsir menentukan wakaf gitu loh. Nah, ini kala ini termasuk. Iya. Ya, kala itu kalau kita salah berhenti maknanya bisa apa? Beda. Banding terbalik tuh, ngeri kan? Oke ya. Nah, sekarang kala di Al-Qur'an itu ada 33 tempat. Ya. 7 bermakna jangan. Nah, maka 1 sampai 7 itu hati-hati tuh. Itu bermakna jangan. Ya, singkat cerita, maka kala ada cara bacanya. Bagaimana? Cara bacanya ada 4 macam. Ini Ustadz itu dicek dulu surat Maryam ayat 78-79 itu lafaz dan kala ada apa enggak ya? Saya lupa enggak ada. ini nggak bisa Coba cepet. dilihat surat Maryam ayat 78-79 lafaz dan kala itu ada nggak sih? Saya kan enggak ada. Surah apa tadi? Maryam ayat 78-79 yang lafaznya dan kala itu. Saya kok nggak nemu, apa saya yang salah apa gimana, nggak tahu nih. Share screen saya kelihatan ya? Ya kelihatan. 78-79 Maryam. Afwan, Andreana mau masuk nggak di ACC? Masuk.
Saya Jawab udah itu. nggak jadi co-host nih, udah nggak tahu Ustaz. Ustaznya jadi Oh. host kan? Saya sudah nggak jadi co-host nih. Kenapa tadi? Ada yang masuk. Siapa tadi yang masuk? Yang masuk tadi siapa sih? Iya. Udah, clear. Iya, Pak Lupi sudah kan? Iya sudah Ustazah. Afwan iya. sinyalnya buruk banget di sini. Oh, ini 6. Kita cek ya. Maryam 789. Ya kan? Oh, yang ini ya, ahdang kala. Oh, diwasal ya. Akhir sama awal surat ya, Ustaz. Akhir sama awal ayat. Nggih. Itu harus diwasal berarti. Berhentinya di kala. Ahdang kala gitu. Ada lompat ini ya, lompat bahasan langsung ke nomor 1. Ya. Kembali kepada slide-nya tadi apa namanya? Ini ya. Oke ya, jadi masalah kala ini sekali lagi 33 tempat, tujuhnya bermakna apa? Suaranya kok hilang ya? Ustaznya hilang tapi share screen-nya nggak putus ya. Mohon maaf, enggak stabil lagi. Cek. Ya, sudah. Share screen-nya udah kelihatan? Ya, sudah, Ustaz. Iya ya. Nah, 26 tempat itu bisa bermakna jangan, bisa juga benar-benar. Sehingga rinciannya adalah ada 4 cara. Yang pertama, bagus wakof padanya dengan menjadikan kala sebagai makna pencegahan. Ya, boleh juga ibtidak. Karena kalau ibtidak dari situ maknanya pembenaran. Sampai sini dipahami? Halo. Bagus wakof, boleh tidak. Berarti boleh wakof, boleh tidak. Kalanya boleh wakof di kala gitu. Atau memulai dari ahda terus kala, itu tidak kan berarti? Nah, kalau kita mau berhenti di kala, dan kala itu boleh. Itu wasal kan? Tapi boleh wakof juga kan, Ustaz? Kala juga boleh. Enggak, kalau wakof berarti wakofnya di kala juga. Iya, dia menjawab tidak itu dengan kalimat sebelumnya. Dan boleh juga tidak dari kala maksudnya apa dari mana? Mananya bisa pembenaran. Kalau tidak. Berarti Oke. kalau tidak kayak gini kan? Ahda terus berhenti terus kala gitu kan? Itu apa? Kala terus apa kala sendiri? Kala sebagai tidak. Jadi kita wakufnya di ahda gitu loh. Nggih, kalanya langsung berhenti lagi atau kalanya wasal dengan kata sesudahnya? Kalanya wasal dengan kata sesudahnya. Sudah dibacanya yang kita berarti. Kita contohkan. Nah, silakan. Kalla sanaktubu yang lengkap. Terus mana itu deh. Dekat kehilangan jejak mana sih? Di layar, ada kan di layar? Sebentar kecil. Kalla naktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Oke. Kalau sebagai tidak, kalau wakof berarti kan dari ayat sebelumnya. Kalau mau wakof
dari ayat boleh atau wakaf di situ sendiri juga boleh. Maknanya menerangkan kalau kata sebelumnya itu betul-betul jangan. Oh, nah. Berarti nggak harus diwasal dengan kata sebelumnya. Kalau dia sebagai wakaf, dia di wakaf. Misalnya dari ahdan kala terus berhenti kan? Berarti kan dia wakaf di kala gitu. Saya pemahamannya gini. Pemahamannya tuh kalau kala itu di wakaf, maka kita harus nyambung dengan ahda gitu loh. Belum paham ya Ustadz, bisa celangin lagi nggak? Saya juga belum paham, makanya nanya terus. Ini kala doang nih ya, kita bahas ini tahun ini. Maisura. Makanya 2 bulan. 2 bulan ya Allah. Baik, saya terangkan lagi nggih. Coba terjemahkan dulu ayat 78 itu artinya apa coba? Bentar, kehilangan jejak. Kalau sudah wakaf ya 78 ya. Makna nggih. Artinya, adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? 79-nya nyambungkan ini. Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Nah, kalau terjemah Indonesia mengatakan sama sekali tidak, maka harus apa di situ? Harus wakaf. Iya, dan wasal dengan sebelumnya kan ahdang kala gitu kan. Atau diwasal di ahdang kala. Pilihannya 2. Kalau maknanya pencegahan. Ya, kalau pembenaran? Kalau pembenaran, kala sanaktubu, begitu. Berarti kan nggak harus disambung dengan ahdan kan? Jangan. Kalau pembenaran. Ya makanya maksud saya itu kalau dia diwasal dengan ahdan itu maknanya pencegahan. Jadi wakaf di kala. Kalau kalanya sebagai ibtidak berarti kan tidak bersambung dengan ahdan. Jadi kalanya disambung dengan sanak tubuh gitu kan. Kalau mau wasolnya sampai kala berhenti. Enggak boleh wasolnya ahdang kala sanak tubuh, enggak boleh. Iya paham. Nah, yang lain paham kira-kira? Ustadz, itu kan ada tanda wakaf ya di 78. Nah, itu kan kita boleh berhenti, kan kita sunnah berhenti di situ kan, Ustadz? Nah, kemudian sunnah itu, sunnah itu berhenti di akhir ayat, itu sunnah. Oh gitu. Kalau dia tanda-tanda seperti ini ijtihad. Dan kalau kita berhenti di situ harus bisa mempertanggungjawabkannya maknanya. Oh, sampai segitu ya Allah. Harus segitu sampai segitunya. Ya Allah. Dibahas. Pikir saya kalau sudah ada tanda begini ini wajib berhenti gitu loh Ustaz. Aman gitu maksudnya. Udah terkondisikan gitu, namanya juga sudah ada tanda begitu. Jadi saya mikir gini Ustadz, yang tadi kan ahdan berhenti kan, ini kalau dia berhenti. Nah kemudian kita nyambung nih, kala itu kemudian kita wakafkan, baru kita sambung sanak tubuh, itu dibolehkan? Boleh. Ya. Boleh. Maknanya apa kalau berhenti di situ? Pembenaran. Kalau berhenti di kala, maknanya sekali-kali jangan kayak gitu. Sekali-sekali jangan pencegahan kayak berarti. Pencegahan jadinya, bukan pembenaran. Pencegahan kata sebelumnya. Tapi kan harus nyambung sama ahdan kalau pencegahan itu. Boleh 2 pilihan Ustazah. Pokoknya kalau maka maknanya itu terkait sebelumnya, baik mau wakaf di ahda maupun wakaf di kala. Pokoknya kalau wakafnya di kala, ini bahasnya kala saja loh ya, bukan ahdanya, kita bahas kala. Nah kalau nyambung aja boleh ya Ustaz? Nyambung aja boleh. Kala sanak tubuh mayakul. Nah itu artinya jadi apa itu? Benar-benar. Ini yang baru berbeda ya Ustaz ya? Iya, beda dengan terjemahan. Terjemahannya keliru itu kalau bacanya kala sanak tubuh.
Ustadz, jadi bisa dibagi, gitu. dibaca dengan 3 cara gitu ya Ustadz ya? Betul. Dan setiap cara punya konsekuensi makna yang berbeda. Oh. Jadi makna yang sebenarnya ini apa ini Ustadz? Ya, Ini ada dua maknanya mau makna. gimana ini maksudnya? Ada dua makna. Dua makna, pencegahan dan pembenaran. Tuh sama. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Maknanya apa itu? Kalau Oke, hukum ya, jadi 2 makna tapi bisa dibaca dengan 3 cara gitu ya Ustadz? Udah clear ya? Belum clear. Dipraktekkan aja Ustadz 3 caranya itu loh. maksudnya Talaki, begitu, Ustadz. talaki apa? Ditakin Ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-tala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahdan kalla. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Itu bisa begitu. Ya, yang kedua, berhenti di ahda, kala berhenti, itu maknanya masih sama. Al-tala'al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda kalla. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Nah, itu maknanya masih sama. Atau langsung dari apa? Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Nah, itu makna Maknanya yang beda nih. maknanya beda. Yang terakhir beda. Dah, clear nggak Kala? Ini kalau Ya. ngomong panjang cerita ini ya. 1 jam ini. Nggak jadi nerusin ini, nggak ada waktunya. Jadi nambah sebulan ya Ustaz? Nah, itu. Allah, kirain kala bala bisa beres sekarang. Aduh. Udah gitu aja deh tentang kala bala ya. Iya. Nggak penutupan ini. Ya, jadi tolong kala dibaca lagi, difahami. Nanti kapan-kapan ditanyakan, ya kan? Bala juga sama, ya. Itu Pak Kiai nulis di situ tuh nggak sia-sia, tolong dihargai. Ya, Naam juga dibaca Samuda dan seterusnya. Nah, clear ya? Baik, Ustaz kita tutup kajian kita atau bahasan kita setelah sekian lama kita bersua. Ini ada yang nanya nih. Yang saya pahami kalau ilmu wakaf ini lebih ke adab dilihat dari maknanya. Ke adab. Ya, adab terhadap Quran itu ada wakaf. Jadi kalau jenengan beli bukunya yang tadi saya tunjukkan itu, di situ dibahas sahabat-sahabat Nabi SAW itu belajar wakaf dan ibtidak sebagaimana belajar Quran. Kita belajar Quran ini kan alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dan seterusnya kan. Tajwidnya begini, ininya begini. Mereka belajar wakaf, belajar ibtidak itu seperti belajar Quran. Ya. Hari ini kita sudah Iqra 6 selesai, nggak mau belajar lagi. Ya Allah. Wakaf ibtidak itu harus kita gali lagi. Kapan-kapan mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya ingin kontak beliau supaya kita bahas wakaf ibtidak sebulan full hanya wakaf. Iya Ustaz. Ya, kapan? Ada yang mau nggak ya? Ya mau Ustaz. Ustaz. Ya, Penting itu. Hubungin panitia nanti. Pokoknya panitia ada menugaskan hal-hal penting untuk umat, kita berusaha. Okay? Oke, lanjut. Alhamdulillah kabul. Sebentar, berarti kita penutupan kan? Nggak selesai penutupan. Bentar lu saya tanya bentar aja. Tadi masalah yang tadi itu. Bukankah, ini saya ikut kajiannya Gus Baha ya, beliau kan mufasir ya. Bukankah neraka tidak akan mengazab orang yang di dadanya ada Al-Quran, dalam arti yang tak punya hafalan atau bagaimana gitu. Terkait dengan yang tadi itu yang tanggung jawab orang penuntut ilmu Al-Quran itu gimana mensinkronkan
Quran itu kan Rasulullah SAW sangat tegas ya, sanadnya sahih ya. Al-Quran itu hujatun laka wa alaik. Quran itu ya, baik yang ada di depan kita maupun yang ada dalam dada kita, itu bisa membela kita, ya, bahkan bisa apa? Menuntut kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya dua-duanya itu sangat berkemungkinan. Kalau Quran yang kita hafalkan yang bersemayam di dalam dada ini justru kita khianati dengan amal kita, dengan iman kita ya, dengan perilaku kita, dengan tingkah laku kita di kehidupan dunia ini. Ya enggak sesuai dengan yang di dalam dada kita, di dalam dada ini akan berontak dan akan nuntut di akhirat. Ya, dan akan menyeret penyimpannya nanti ya untuk dipertanggungjawabkan pengkhianatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, bukankah nanti enggak diazab, justru akan dibela kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, betul hati-hati. Ya, Ustaz kok serem amat level. Ya, level nasihat itu beragam. Ya, untuk orang awam Gus Ba akan mengingatkan supaya tenang, udah kalau hafal Quran mah enggak boleh diazab ya, level 1. Level berikutnya Anda harus jaga itu Al-Quran supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda enggak ikhlas bahaya. Jadi nasihat itu berlevel-level Ustaz. Enggak bisa kita nasihatin orang awam dengan kita takut-takut jangan dihafal Quran, nanti Al-Quran itu akan menuntut Anda kalau Anda amalnya enggak sesuai. Ya, bubar umat. Ya. Jadi tetap orang awam dapat nasihat yang bermanfaat, orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Quran juga dapat penjagaan keikhlasan juga lebih maksimal, dan semuanya nanti Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan di mana keikhlasan kita, di mana kesungguhan kita, di mana pengkhianatan kita itu masih diampuni oleh Allah Jalla wa ala Rabbuna ya Al-Ghafurur Rahim atau tidak. Itu betul-betul ya Allah maha teliti, ya alimun khabir, detail pengetahuannya, ya teliti sampai ke dalam-dalamnya, dan tidak ada yang bisa membantah ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara. Ya, pasti bil hujjah, pasti punya alasan yang penuh dengan kebijaksanaan. Itu sedang ya. Cukup ya, kita tutup. Berarti pertemuan kita sekali lagi ya, Maisuro bukan akhir segalanya. Kita sudah selesaikan Muskilatul Kalimat 30 juz, bukan berarti kita sudah berhenti untuk mengkaji Al-Quran ya. Atau kita selesaikan Maisuro sampai selesai ya, walaupun beberapa hal mungkin belum kita sempat sampaikan. Bukan berarti terus sudah puas, saya sudah pernah belajar Maisuro, sudah selesai, enggak. Ya, justru kita harus tambah sungguh-sungguh lagi ya, yang sudah paham mendalam harus mengajarkan, yang belum paham di beberapa tempat PR untuk bisa memperdalam lagi ya. Dan ingat, kesempurnaan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menuntut kesempurnaan di dunia. Anda kalau menuntut kepada manusia kesempurnaan dunia, Anda bersiap-siaplah kecewa ya. Kesempurnaan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pun ya, kesempurnaan ilmu bukan di dunia, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepuasan jiwa jangan harap di dunia. Ya, harapkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepuasan nafsu ilmu ya, ilmu juga ada nafsunya ya. Itu jangan ngarap di dunia, harapkanlah di Allah Subhanahu wa taala. Nuntut guru, nuntut murid juga sama ya. Saya pengen guru tuh begini, saya pengen murid tuh gini-gini. Ya, Anda kalau nuntutnya ke manusia, siap-siap Anda kecewa nanti. Tuntutlah kesempurnaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu ya, kita punya guru itu ketika sudah masuk surga sama-sama, wah, ini guru yang sempurna, barulah kita bisa mengatakan demikian. Ya, nanti kalau kita punya murid, muridnya kok bisa masuk surga sama-sama kita, inilah murid yang sempurna. Ya, sempurna ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa khatmul Quran ya. Ya, anggaplah kita sudah mengkhatamkan belajar Quran ya. Sebelum ditutup, saya ingin yang bisa membaca surah Al-Fatihah asraf sugronya silakan sudah mewakili.
satu orang saja. Yang sudah pede yakin tidak akan ada ngobrol gitu ya. Saya coba Ustaz. Silahkan. Kemarin soalnya urutannya masih ini kacau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani khalawah wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a. Allahumma rzuqna bil alifi ulfatan wa bil ba'i barakatan wa bit ta'i taubatan wa bis sa'i thawaban wa bil jimi jamalan wa bil ha'i hikmatan wa bil kha'i khaira wa bid dali dalilan wa bil dzali zaka'an wa bir ra'i rahmatan wa biz za'i zakatan wa bis sini sa'adatan wa bis shini sifaan wa bis sadi sidqan wa bid dhadi dhiya'an wa bit ta'i tarafatan wa bil dha'i ghafran wa bil aini ilman wa bil ghaini ghinnan wa bil fa'i falahan wa bil qafi qurbatan wa bil kafi kiramatan wa bil lami lutfan wa bil mimi mau'izatan wa bin nuni nuran wa bil wawi waslatan wa bil ha'i hidayatan wa bil ya'i yaqinan. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim warfa'na bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tahawaz anna ma kana fi tilawatil Qur'ani minal khata'a aw nisyan aw tahrifi kalimatin aw mawadhiha aw taqdimi aw ta'khiri aw ziyadah aw nuqsan aw ta'wil ala ghairi ma anzaltahu alaihi aw raibin aw syakkin aw sahwin aw su'il hanin aw ta'jilin inda tilawatil Qur'an aw kaslin aw sur'atin aw
يزغ لسان أو وقوف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد وتشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا على صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله على خير خلقه محمد المظهر لطفه ونوره وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.